Tahun ajaran baru sekolah telah dimulai, program makan bergizi gratis pun mulai beroperasi. Imbasnya, sejumlah harga bahan pokok di sejumlah daerah kembali naik. Harga sejumlah bahan pokok kembali naik, imbas program makan bergizi gratis atau MBG kembali beroperasi setelah libur sekolah. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga ayam potong kembali naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam dari Rp22.000 menjadi Rp26.000. Menurut pedagang, harga ayam jadi Rp35 sampai Rp36.000 per kilogram. Sedangkan waktu libur MBG, harganya turun di Rp25 sampai Rp26.000 per kilogram. Sempat turun berkisar Rp25.000 per kilogramnya, harga ayam potong kini kembali naik usai program MBG kembali berjalan. Daya beli masyarakat pun menjadi menurun. Satu pekan setelah program makan bergizi gratis kembali beroperasi, harga sejumlah kebutuhan pokok juga kembali meroket, seperti sayuran di Pasar Tradisional Kiara Condong, Bandung. Harga sayuran yang biasanya stabil, kini naik hingga 2 kali lipat. Seperti tomat, wortel, dan timun yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini menembus Rp20.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir 1 pekan terakhir, tepatnya sejak anak sekolah mulai masuk dan program makan bergizi gratis kembali berjalan. Sayuran naik, kalau bumbu-bumbuan normal. Kayak bonteng, wortel juga pada naik. Dari kapan Pak naiknya? Semenjak masuk lagi sekolah. Waktu liburan mah normal, nggak naik. Belanja sayur. Belanja sayuran ya. Untuk harga-harganya gimana? Untuk harganya sekarang naik lagi ya. Kemarin udah ada turun, sekarang naik lagi. Ayam, telur, semuanya pada naik. Harapannya teh seperti apa? Harapannya ingin turun lagi ya kemarin. Mudah-mudahan turun lagi harganya. Berarti memberatkan ya? Iya, memberatkan. Tingginya harga komoditas pangan di pasar tradisional ini diharapkan segera stabil agar tidak terus membebani masyarakat dan juga pedagang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca beroperasinya program MBG, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta juga merangkak naik. Kira-kira sembako apa saja yang naik? Berikut laporan rekan Hadisti Arifah. Pemirsa, semenjak implementasi makan bergizi gratis atau MBG kembali diterapkan seiring masuknya masa sekolah, sejumlah komoditas atau bahan pangan di pasar tradisional merangkak naik. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini, sejumlah komoditas ini terpantau merangkak naik. Bahan-bahan utama seperti daging ayam ini naik signifikan. Nah, untuk harga daging ayam di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari ini dibanderol mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan ini cukup tinggi dikeluhkan oleh pedagang maupun juga pembeli karena sekitar sepekan yang lalu harga daging ayam ini hanya berada di Rp40.000 per kilogramnya. Artinya kenaikan dalam sepekan ini sudah mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Kemudian selain daging ayam yang juga mengalami kenaikan adalah telur ayam yang juga merupakan bahan utama dalam program MBG ini. Telur ayam per hari ini dibanderol mencapai Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya berkisar di Rp23.000 per kilogramnya. Kemudian selain itu harga sayur mayur juga turut mengalami kenaikan. Salah satu yang paling tinggi mengalami kenaikan ini adalah timun, yang mana timun dari sebelumnya berkisar di Rp8.000 per kilogramnya, hari ini mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Tentu kenaikan ini menjadi keluhan bagi pembeli maupun juga pedagang. Mereka tentu terpaksa harus memutar otak bagaimana caranya agar menyesuaikan modal dan juga harga jual ke pelanggan. Nah, kenaikan ini juga tentunya dipicu oleh tingginya permintaan dari dapur-dapur yang bermitra dengan BGN atau Badan Gizi Nasional dalam program MBG seiring masuknya sekolah. Dan tentunya para pedagang maupun juga pembeli ini berharap agar adanya langkah yang konkret dari pemerintah untuk dapat kembali menstabilkan harga sehingga tidak membuat atau menyulitkan para pedagang maupun juga pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta, saya Hadisti Arifah dan Sutrisno, iNews melaporkan.
Sekolah dasar negeri sepi peminat terjadi di kawasan perkebunan yang hanya mendapatkan 7 siswa di Jember, Jawa Timur. Guru harus berjuang mendatangi rumah-rumah warga untuk menyekolahkan di SD negeri. SD Negeri Curah Nongko 3 Tempurjo, Jember masih berjuang mempertahankan keberadaannya. Tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima 7 siswa baru dan seluruhnya laki-laki. Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 1 siswa. Para guru harus mendatangi rumah-rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SD Negeri Curah Nongko 3. Sekolah yang berada di kawasan perkebunan ini dinilai masih kurang diminati masyarakat. Untuk proses belajar mengajar tetap kita lakukan walaupun kita punya keterbatasan lokal. Jadi saat ini kita menggunakan musola untuk ruang pembelajaran kelas 2 dan kelas 3 karena memang gedung yang ambruk yang tahun 2025 yang lalu sampai saat ini belum ada perbaikan. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan minat bersekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Anggaran fantastis pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan tajam DPR RI. Nilainya mencapai 1,8 triliun rupiah, memicu pertanyaan besar soal transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui adanya rencana belanja itu. Ia menyebut harga bisa berbeda pada merek tertentu. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi apa namanya? Tapi itu saya nggak tahu persis. Hingga kini rincian pengadaan masih menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. Pemerintah diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program itu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.